slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay. Kedua nih sama coach dan para atlet dari Binaraga Kota Tangerang Selatan. Ini kayaknya gue kecil sendiri di sini nih, buset dah. Salah nyari wawancara gue hari ini. Oke, kita kenalan dulu. Masnya dengan siapa namanya mas? Mas Gino Topan. Nah, ini coachnya nih berarti. Tawan lebih berwibawa ya. Sebelah ya, Nandi. Coach izin, Mbak Bram. Nah ini kenalin nih. Jadi kalau mereka melintas, belum datang semua. Jadi kalau teman-teman yang berteman sama IG Koni Tangsel, kalau ada abang-abang ini melintas, stop aja. Ini harus ditangsel semua. Oke, Coach, gue mau tanya nih, persiapan kita sampai mana nih? Persiapan kita udah alhamdulillah udah lumayan matang ya. Ya. Untuk program dan maintenance untuk selanjutnya nanti itu udah cukup lumayan. Nah, jadi tinggal nanti langkah berikutnya nanti kita ada apa namanya program-program yang harus kita selesai progres bertahap, jadi kita nggak langsung konsisten gitu. Ya. Terakhir teman-teman yang di bawah binaan Binaraga Tangsel itu main di kejuaraan apa? Ada yang udah nasional kah, internasional kah? Banyak sudah main ada kejuaraan pro-pro daerah lain, banyak udah alhamdulillah udah banyak menjuarai. Banyak jam terbang. Banyak jam terbangnya. Mas Gino kenapa? Seperti Mas Gino. Tegang banget, gue yang tegang, gue paling kecil gimana sih? Mas Middle. Oke, brother, terakhir event dan prestasinya apa? Terakhir event saya ikut mewakilin daerah, juara 1 di Banten. Wih, keren. Ingetin nih mukanya, keren lagi mukanya kan. Sebelahnya? Terakhir event itu di IF Bekasi ya. Itu di kelas main fitness. Oh. Gitu. Ini tinggal di mana sih berdua? Di Tangselnya di mana? Kita tetangga. Pantes. Gue udah curiga sih. Vibes-nya beda. Ya kan? Nah, kita lanjut ke Bang Bram. Ya, nice. Bang Bram nih paling tanya dah. Bang Bram, dicemplungin juga. Atau emang seneng binaraga? Pasti awalnya kita kan passion ya, passion pribadi dulu. Kita berkembang, ketua nggak mungkin kan ngelihat tiba-tiba kan. Kalau udah ada potensi beliau ambil. Prosesnya harus perjuangan dulu. Teman-teman sama nih, berjuang masing-masing. Passionnya memang di binaraga, kemudian ada potensi untuk bisa berprestasi. PBFI mewadahi itu. Teman-teman bisa berkembang, berkecimpung di situ ya. Jadi ya sampai sekarang ya, saya terakhir juga di Porprov sebelumnya juga mewakili Tangsel juga. Bang Bram, gue tanya lagi, ini kenapa sih pada awet-awet muda banget kayaknya? Ya, memang ngaruh ya olahraga? Memang fitness itu bikin awet muda. Oh gitu? Semua pasti begitu rata-rata ya. Guys, generasi Iya, kan jadi lifestyle nih, Bang Bram ya. Rata-rata mau ibu-ibu, mau yang masih remaja ya kan. Harapan Bang Bram sendiri gimana ke depan? Iya kan, kita bersyukur ya sekarang fitness itu udah berkembang ya. Sudah jadi konsumsi masyarakat luas, bukan hanya untuk atlet. Jadi jangan memandang fitness itu harus binaraga, tapi jadi kebiasaan hidup. Olahraga turuan gitu. Jadi lifestyle kan. Itu juga mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian tadi bikin awet muda. Iya. Mukanya ketua kita paling muda kan. Mukanya senyum semua. Ini dipres sama ketuanya apa gimana? Ternyata enggak, bro. Ternyata emang orangnya happy semua ya. Oke, kita balik ke coach. Coach tadi targetnya 5 emas. Kira-kira gimana dari pandangan coach? Kalau target sih insya Allah harus ini kita nih harus juara umum.
Insya Allah itu buat target aja emang harus gitu. Emang harus ya? Emang harus kita harus juara umum. Yes. Makanya kita tertarik membuat progres kita ke depan itu benar-benar harus benar-benar mantep. Gitu. Jadi nggak cuma kita main-main, nggak cuma kita latihan-latihan biasa, emang kita harus benar-benar berprestasi gitu di Tangsel untuk Tangsel. Mas Jo, minggu depan nih kayak jamrut nih. Iya. Awalnya sempat pengen jadi penyanyi. Oh iya. Jadi teman-teman ini humoris semua bro. Gue betah nih. Kita bisa nambah chapter lagi nggak sih beberapa part gitu ya kan? Mas, untuk anak-anak muda ada ini nggak ada harapan buat mereka supaya muda itu ya tergantung dari mereka yang mau niat sih ya. Oh gitu. Nah, iya, cuman ya itu emang wajib, dan ini emang benar-benar generasi muda itu gimana ya harus konsisten. Konsisten lah, ya. Iya. Ini kayak ini. Contoh yang masih muda. Ini umur berapa coach? 25. Sebelah? 25 pantas tetanggaan ya, beda tipis ya. Gue balik lagi gitu. Gak usah. Oke, jadi kalau kita di Combat Sport di MMA ini memang kita butuh juga pelatihan beban. Mungkin nanti anak-anak MMA gue bawa ke Coach Bram, Coach ini minta dibantu untuk letupan tenaga biasanya ya, letupan power gitu ya. Selain awet mudanya tadi, semoga bisa ketularan juga gitu. Jadi gini, karena kan kalau di fitness sendiri kan dibilang olahraga keseluruhan. Jadi olahraga itu di fitness itu bisa dipakai buat olahraga lain. Ya, Contohnya kayak jelas. MMA, kayak basket, kayak Ya. apa. Ntar tinggal di program tujuan buat olahraga tertentu tersebut gitu kan. Ya. Kayak begitu. Nggak cuman di bidang raga doang atau di buat lifestyle apa segala macam bisa dipakai buat olahraga lain gitu. Olahraga keseluruhan. Seluruh Ya, tinggal disesuaikan program jenis latihannya buat mereka gitu. Tekniknya beda Oke, lagi. last question. Ini pertanyaan terakhir. Last question, gue mau nanya person ya kan. Jujur nih ya. Perkembangan olahraga atau yang teman-teman terima sekarang dari KONI Tangerang Selatan ini membaikkah atau apakah atau ada keluh kesahkah? Silahkan dari Coach Bram dulu dan harapannya ya pastinya. Kita dari awal sebenarnya sudah ditekankan di sini bukan buat cari penghasilan Ya. atau apa untuk jadikan ladang pendapatan pribadi, cuman kita jadiin PBFI di bawah KONI ini buat kita berkembang prestasi. Siap. Itu dari awal kita ketua udah ditekankan, makanya kita juga mindset kita apapun yang diberikan untuk sebagai penghargaan atlet, kalau binaraga jujur aja memang tidak akan pernah cukup. Tadi ketua udah singgung ya. Untuk nutrisi aja daging ayam itu sekian itu udah cukup, akhirnya jadi kasus. Ya, yang kemarin Tiran itu akhirnya dimakan karena mungkin budget nggak cukup kan. Cuman ya itu baik lagi kalau kita punya prestasi ingin lebih baik lagi ya mungkin ini apresiasi yang diberikan KONI melalui PBFI ya sudah cukup bagus lah, dari Ya. sebelumnya juga bagus. Oke. Berkat KONI kita. Berkat KONI ya, oke. Oke guys, gue mau tanya tentang persiapan Porprov sama Bang Firman. Bang Firman, mohon izin, berapa kategori nih kita? Kita sebenarnya full tuh 12 kategori. Full 12. Cuman kita press untuk kita meraih juara umum, kita menjadi 8. Jadi 8. Jadi kita gas untuk 8 kelas mainnya. Berarti 8 emas dong targetnya? 8 mas nggak mungkin dong, kita bagi-bagi. Bagi-bagi jadi berapa Bang? Kita tahap 5 lah. Oh 5, Kita oke. lebih 5 lebih oke. Oke, 5 emas itu dari berat berapa aja Bang? Itu bisa dari main fisik Kan fisik? sama Waduh, ini kelihatannya kita buka Harus coach ya? buka ini nih ya, panduan. buka kuncian nih. Oh jangan berarti jangan. Takutnya- Jangan, ya. Gitu, Oh, ya. Intelligence Sport guys, yang ini di gitu ya. Soalnya rahasia ini nih, rahasia binaraga. negara. Tim. Oke, Bang, sudah melakukan pembinaan apa aja nih Bang untuk teman-teman di binaraga? Untuk pembinaan kita, terutama untuk pembinaan dana sekretariatan ya. Ya. Dan yang kedua per bulan itu maksimal kita
bisa latihan 3 sampai 2 kali. Oh. Nah, jadi kita latihan multi kemana-mana aja nih, bisa di Arhanud, Oh gitu. bisa di tempat lain, bisa di tengah kota. Jadi kita Sekalian fleksibel. sosialisasi lah ya, Bang, ya, sekarang. Sosialisasi. Ini kemarin kan ada beberapa event nih. Emang Binaraga di bawah Bang Firman luar biasa nih. Kemarin banyak beberapa event. Tahun ini ada lagi nggak Bang event? Event ini insya Allah ada diadakan, nanti kita yang mengadakan, cuman kita nanti berkoordinasi dulu dengan pusat Pemprov, ya, di ya. Pemkab di provinsi. Insya Allah di bulan Agustus nanti kita gas. Di bulan Agustus ya. Itu kelas binaraga, veteran sama body contest. Wes. Semoga Dicatat itu nih. buat acuan ke depannya Ke kita. depan ya. Oke. Baik, Bang Fir. Ini kan salah satu olahraga yang populer juga nih ya. Apalagi sekarang vibe-nya lagi Binaraga juga lagi banyak banget ininya Banyak gitu isu ya. lah. Ada isu yang nggak benar. Ada isu yang benar. Baru mau masuk situ sih guys sebenarnya. Jadi ada berita yang viral Bang, itu menggunakan tiren. Nah, untuk di Binaraga Tangsel sendiri gimana Bang? Tanggapan sama itunya gimana? Kalau kita tanggapan itu masing-masing wilayah, masing-masing pola pikir dan cara ya. Ya. Tapi kalau di Tangerang, khususnya Tangerang Selatan itu kita kan bisa mensiasati anggaran pembinaan KONI Kota Tangerang Selatan. Jangan tiba-tiba memviralkan makan ayam tiren. Iya, Itu iya. nggak benar. Iya, iya. Kalau kita, bagaimana ketuanya ini, ketua PBP ini bisa mensiasati anggaran. Entah anggaran dari pemerintah, terutama pembinaan dari KONI, Ya. atau dari pribadi. Kalau memang dari pribadi, ya kita mesti bagaimana caranya untuk binaraga yang mesti kita pull up terus. Oh iya, betul. Jadi nggak patah semangat. Tiba-tiba nanti makan suplemennya bisa tape, itu nggak mungkin. Dan yang lagi viral sekarang ini tiren, itu saya sangat memprihatinkan. Prihatin ya Bang ya. Seperti itu. Kira-kira nih Bang, dengan program-program yang sekarang ada di KONI nih, plus tambahan ya kan tanda kutip kemarin ada tambahan istilahnya untuk pembinaan atlet ada tambahan. Kira-kira udah mencukupi atau belum Bang? Kalau Sebenarnya cukup atau tidaknya memang kalau sebagai manusia tidak cukup. nggak cukup. Cuman kan Siap. bagaimana ketua caburnya itu bisa mensiasati, artinya bisa mensiasati seperti apa. Itu aja. Artinya tidak harus berpatokan 15 juta atau 50 pun kalau binaraga pasti kurang. Yes. Sebenarnya. Yes. Itu pembinaan atlet satu cabur itu satu atlet itu bisa nyampe sebulan bisa nyampe 3 juta. Wow. Dikali Berapa orang? 12 orang. Nah, pikirlah sendiri. makanya ketuanya wajahnya berseri-seri dan sehat terus. Semoga Bang Firman sehat terus ya. Amin, amin. Karena ngurusin banyak orang gitu. Bang Fir, mau jujur-jujuran gitu ya, keluh kesah yang ada di KONI atau memang KONI Tangsel ini pembinaannya udah baik atau bagaimana dari Bang Firman selaku Sejujurnya binaraga? kalau untuk pembinaan di Kota Tangerang Selatan, keluh kesah nggak ada. Wih, Jujur tidak ada. semakin baik ya. Semakin tahun semakin baik. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk pembinaannya juga ya kita bersyukurlah kita dapat pembinaan dan masih bisa membina atlet. Karena atlet ini yang paling dominan itu memang suplemen, Ya, asupan. Cuman kan atlet ini dia punya sampingan seperti trainernya di mana, dia punya trainer masing-masing melatih tempat gym. Jadi kita hanya pembinaan kontinuan ya. kontinu aja. Oke. Baik guys, selesai sama Bang Firman, ketua dari Binaraga Kota Tangerang Selatan.